Pernah kebayang nggak ada sebuah IPO yang ceritanya manis banget sampai investor rebutan, tapi nggak lama kemudian rasanya jadi pahit. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kasus PT Aman Agrindo dengan kode saham Gula. Kita akan lihat perjalanan naik turunnya saham ini dari yang tadinya euforia sampai sekarang penuh tantangan. Oke, kita mulai dari angka ini, 61 kali. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah gambaran seberapa besar antusiasme pasar waktu itu. Saat IPO di tahun 2022, permintaan saham Gula ini, membludak sampai 61 kali lipat dari jumlah saham yang ditawarkan. Ini menunjukkan kepercayaan investor yang luar biasa tinggi pada awalnya. Terus, apa sih yang bikin investor seoptimis itu? Jawabannya ada di janji Gula. Mereka menjual sebuah visi untuk jadi pemain gula terintegrasi yang bisa memenuhi kebutuhan gula di Indonesia yang emang gak ada habisnya. Tentu aja ini cerita yang sangat menarik kan? Siapa yang gak mau investasi di industri pangan yang strategis? Tapi seperti yang sering kita lihat di pasar saham, pesta itu nggak berlangsung selamanya. Euforia mulai mereda dan disinilah kita masuk ke bagian pertama, pemeriksaan realitas. Di mana rasa manis itu perlahan hilang dan kenyataan pahit mulai muncul. Gak butuh waktu lama loh, cuma beberapa bulan setelah IPO, ceritanya langsung berbalik 180 derajat. Media-media mulai ramai memberitakan gambaran yang suram, bahkan ada yang terang-terangan bilang kalau gula ini lagi dikepung masalah. Loh, ada apa sebenarnya? Kutipan dari media ini menurut saya ngena banget. Berada di persimpangan jalan yang pelik. Dari yang tadinya dielu-elukan, gula tiba-tiba ada di posisi yang sulit. Fokusnya bukan lagi seberapa cepat mereka bisa tumbuh, tapi lebih ke gimana caranya buat bertahan. Nah, jadi masalahnya itu apa aja? Kalau kita pecah ada 3 pukulan berat. Pertama, pemasok utama mereka kena kasus hukum. Ini jelas langsung ganggu rantai pasok. Kedua, proyek pabrik baru yang jadi andalan dan jantung strategi mereka, malah pembangunannya telat. Dan yang ketiga, ya akibat dari itu semua, kepercayaan investor yang tadinya setinggi langit sekarang mulai goyah. Sekarang, ayo kita masuk ke bagian favorit para investor, angka. Karena omongan tanpa data kan percuma. Angka nggak pernah bohong. Mari kita periksa kesehatan keuangan Gula. Dampaknya kelihatan jelas banget di pendapatan. Lihat deh, pendapatannya anjlok, turun lebih dari 33% cuma dalam setahun. Buat kita sebagai investor, ini adalah red flag pertama yang paling kelihatan. Sinyal kalau mesin utama perusahaan lagi nggak beres. Nah, pendapatan turun, efeknya langsung kemana? Jelas ke bottom line, ke laba ruginya. Dari yang tadinya masih bisa untung 1,4 miliar, sekarang malah berbalik rugi sampai 6,8 miliar rupiah. Ini bukan sekedar turun loh, ini jungkir balik. Dari profit jadi rugi. Kalau cuma lihat Gula sendirian mungkin kurang adil ya. Coba kita bandingkan sama rata-rata industrinya. Nah, di sini masalahnya makin kelihatan jelas. Ketika perusahaan sejenis rata-rata bisa cetak margin laba bersih hampir 10%, Gula malah minus. Artinya, saat yang lain untung, Gula justru bakar duit. Rasio PE yang negatif juga jadi konfirmasi, perusahaan ini lagi nggak sehat. Oke, kondisinya lagi berdarah-darah nih. Terus apa dong rencana manajemen buat nyelamatin kapal yang lagi oleng ini? Yuk, kita lihat strategi mereka buat bangkit lagi. Ternyata solusinya itu balik lagi ke janji awal mereka pas IPO. Semua harapan mereka itu digantungkan ke satu hal, pembangunan pabrik baru. Logikanya simpel, mereka mau beralih dari sekedar trading gula yang untungnya tipis ke produksi sendiri yang marginnya jauh lebih tebal. Ini pertaruhan utama mereka. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya buat kita para investor. Apakah pabrik baru ini beneran bakal jadi dewa penyelamat? Atau cuma jadi mimpi di siang bolong yang nggak pernah terwujud? Manajemen sih kelihatannya pede banget ya. Mereka memproyeksikan pendapatan bisa meroket 50-60%. Tapi ingat, ini semua ada kata kalaunya. Kalau pabriknya beneran selesai dan beroperasi penuh di akhir 2025. Target yang ambisius, apalagi kalau lihat rekam jejak keterlambatannya. Jadi setelah kita lihat masalahnya, lihat angkanya, dan lihat rencananya, sekarang kita sampai di titik penentuan. Disinilah posisi Anda sebagai investor, berdiri di sebuah persimpangan. Di persimpangan ini, ada 2 jalan yang sangat berbeda. Jalan yang satu penuh dengan ranjau. Ada risiko pabriknya telat lagi, kerugiannya terus nambah, rantai pasoknya nggak pasti. Tapi, di jalan satunya lagi,
ada potensi harta karun. Ini adalah skenario klasik turnaround story. Kalau berhasil, gula bisa jadi produsen dengan margin tinggi, dan keuntungannya bisa luar biasa buat investor yang berani masuk sekarang. Pada akhirnya, bolanya kembali ke tangan Anda. Anda melihat gula ini sebagai apa? Sebuah pertaruhan high risk yang bisa jadi gagal total, atau justru sebuah peluang manis yang lagi salah harga dan siap untuk dipanen? Nah, itu adalah pertanyaan yang hanya bisa Anda jawab sendiri.